Halo, saya Vinalena Fisya. Di video kali ini saya akan nge-share video tutorial menghitung tingkat kesukaran, daya pembeda, dan analisis distraktor. Yuk, simak videonya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tingkat kesukaran. Di sini datanya sudah tersedia. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal yang kita buat itu termasuk ke dalam soal yang mudah atau soal yang sukar. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran. P sama dengan B per JX, di mana P ini adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab benar, JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, di sini juga sudah terdapat tabel tingkat kesukaran. Jadi, jika nanti nilainya mendekati 0, maka dapat dikatakan soal yang kita buat itu tergolong ke dalam soal yang sukar. Tetapi, jika nanti nilainya mendekati 1, itu artinya soal yang kita buat itu tergolong ke dalam soal yang mudah. Sekarang, kita langsung saja masuk ke dalam perhitungannya. Jadi, sebelum menghitung tingkat kesukaran, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah menghitung jumlah jawaban benar dari setiap butirnya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita drag aja. Nah, sekarang sudah diketahui ya jumlah jawaban benar dari setiap butirnya. Tahap selanjutnya yaitu menentukan tingkat kesukaran. Rumus tingkat kesukaran yaitu banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Berarti jumlah jawaban yang benar ini dibagi dengan 10 siswa. Oke, kita tulis. Lalu kita drag. Nah, sekarang tingkat kesukaran dari setiap butir soalnya sudah diketahui. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan kategori dari setiap butir soalnya. Dengan memasukkan rumus seperti ini. Nah, setelah itu kita drag aja. Sekarang kita telah mengetahui nih kategori dari setiap butir soalnya. Tahap selanjutnya yaitu merekap kategori setiap butir soal ke dalam tabel di bawah ini agar mempermudah kita untuk mengetahui berapa sih jumlah soal sukar, soal sedang, dan soal mudah. Nah, di sini kita langsung saja ya tulis jumlah soal sukar dari tabel ini itu ada 2. Dan jumlah soal sedangnya ada 11, soal mudahnya ada 2. Nah, setelah diketahui seperti ini, kita jadi tahu nih soal yang kita buat itu ternyata ada yang terkategori sukar, ada yang terkategori sedang, dan ada yang terkategori mudah. Nah, itulah fungsinya perhitungan tingkat kesukaran di butir soal. Jika sudah diketahui, maka kita lanjut ke step berikutnya. Berikutnya yaitu menghitung daya pembeda soal. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Di sini sudah terdapat datanya, dan saya juga telah membaginya ke dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok atas dan kelompok bawah disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Cara menghitung atau menentukan daya pembeda soal
yaitu dengan menggunakan persamaan DP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, di mana DP ini merupakan indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar, JA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Di sini juga telah terdapat tabel kualifikasi. Jadi, dari setiap butir soal pasti memiliki nilai daya beda yang berbeda tentunya. Jadi, nanti ada yang termasuk ke kualifikasi jelek, cukup, baik, baik sekali, atau bahkan tidak baik. Sekarang kita langsung saja ke perhitungan daya pembeda. Nah, di sini telah diketahui jumlah jawabannya benar dari setiap butir soalnya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita tentukan yaitu BA per JA, atau banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab dengan benar. Yang ini dibagi dengan banyaknya peserta tes kelompok atas. Nah, jumlahnya tuh ada 5. Jadi, kita langsung tulis saja di sini. Seperti ini rumusnya. Ini BA per JA. JA-nya yaitu 5. Maka diperoleh hasil seperti ini. Kita drag aja agar mengetahui BA per JA dari setiap soalnya. Nah, sekarang sudah diketahui, kita lakukan hal yang sama, namun ini bagian bawahnya. Dengan rumus yang seperti tadi. Ini BB per JB-nya itu sama, ada 5. Maka diperoleh hasil seperti ini, kita drag aja. Nah, sekarang kita telah mengetahui BA per JA dari setiap butir soal dan BB per JB dari setiap butir soalnya. Maka dari itu, kita langsung saja menghitung ke daya beda dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Artinya, yang ini dikurangi yang ini. Oke, kita langsung saja hitung. BA per JA dikurangi BB per JB. Maka diperoleh hasil seperti ini. Oke, kita drag aja untuk melihat hasil keseluruhannya. Setelah diketahui nilai daya pembeda dari setiap butir soalnya, maka tahap selanjutnya yaitu menentukan kualifikasi butir soal, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Kita drag aja. Nah, sekarang kita telah mengetahui kualifikasi butir soalnya. Untuk mempermudah kita, maka kita rekap data ini ke dalam tabel di bawah ini. Jadi, soal yang termasuk kualifikasi butir soal yang jelek itu ada 7. Untuk yang cukupnya ada 3. Dan untuk yang baik ada 5. Untuk yang baik sekali dan tidak baik ini tidak ada ya, jadi kita kasih 0 aja. Nah, seperti itu. Nah, begitulah cara menghitung daya pembeda dari butir soal. Setelah menghitung dan mengetahui daya pembedanya, maka kita langsung aja ke perhitungan selanjutnya.
Ini adalah analisis pengecoh atau distraktor. Menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Di sini ada tabel yang mana merupakan analisis dari setiap butir soalnya. Di sini ada A sampai E disesuaikan dengan option yang kita buat di soal, dan di sini ada lambang blanko yang artinya siswa tidak menjawab dari kelima option ini. Nah, A yang bold ini dan dikasih bintang itu artinya A adalah kunci jawaban dari soal nomor 1. Dan angka-angka ini diperoleh dari kunci jawaban yang telah tersedia. Nah, bisa kita lihat bahwa nomor 1 itu kelompok atas yang menjawab benar hanya 1, dan kelompok bawah pun hanya 1. Yang menjawab option B ada 3 siswa dari kelompok atas dan 4 siswa dari kelompok bawah, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, kita menghitung distraktor butir soal. Di sini sudah tersedia tabel. Di kolom yang pertama ada pengecoh. Karena soal nomor 1 itu kunci jawabannya ada di A, maka pengecohnya itu ada di option B, C, D, dan E. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita masuk ke kolom yang kedua. Di sini ada frekuensi dipilih. Maksudnya, jumlah siswa yang memilih pengecoh B, C, D, dan E. Oke, kita langsung saja masukkan. Yang ini, yang memilih pengecoh B itu ada 7. Yang C itu tidak ada. Yang D pun tidak ada. Dan yang E ada 1 siswa. Oke, setelah diperoleh hasil seperti ini, selanjutnya kita menentukan persentasenya dengan cara seperti ini. Dibagi jumlah siswa. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui persentase dari setiap pengecoh, maka tahap selanjutnya yaitu memberikan keterangan dari setiap pengecoh apakah itu berfungsi atau tidak. Itu dengan cara seperti ini. Kita drag aja. Nah, dari keterangan ini, kita jadi mengetahui pengecoh B sampai E ini ada yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Itulah gunanya analisis distraktor, agar mengetahui pengecoh yang kita buat itu berfungsi atau tidak. Langkah-langkah yang tadi bisa diimplementasikan ke setiap butir soal. Karena di video tutorial ini saya menggunakan 15 butir soal, maka inilah hasil perhitungannya. Bisa dilihat ya, ada pengecohnya itu tidak berfungsi semuanya, ada yang berfungsi, ada yang tidak. Lalu ada pula yang berfungsi semuanya. Nah, seperti itulah
cara menganalisis distraktor butir soal. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menganalisisnya. Terima kasih telah menonton videonya. See you di next video. Bye-bye.